Oke guys, ya baik lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Oke, gue harap lu semua sehat-sehat aja ya. Masalah apapun semuanya pasti ada jalan keluarnya ya. Nah hari ini gue mau bahas saham MPMX ya guys. Oke, ya ini jadi heboh karena dividennya gede ya. 180 ya. 180 berarti yieldnya 13%. Wow. Kalau soal MPMX ini gue udah pernah bahas di laporan Q4-nya ya guys. Dan sesuai yang kalau lu nonton di laporan gue sebelumnya, gue sih takut gitu aja ya. Gue gak percaya satu gitu. Dan itu sebenarnya sinyal bahaya. Itu pattern-pattern yang sama yang ada di Unilever dan Demas. Pattern-pattern ke ekuitas menurun terus. Itu terjadi sama ya. Dan dari grafik aja lu tahu nih ya, ini ada yang nggak beres ini. Dari gini turun naik, nanti dia turun lagi lama ya. Gue sih nggak tahu ya, karena level kecurigaan orang gini. Gue cuma bilang lu, kita nih harus bisa bedain mana fake rising, mana nggak, mana yang naiknya itu gimmick, mana yang enggak gitu loh. Ya, yang benar karena fundamental bagus, mana yang enggak. Kalau yang naik yang enggak gimmick, dia akan terus naik sesuai fundamental ya. Lihat, perhatiin Samberi naiknya ya. Nih, ya, lihat arahnya selalu uptrend ya. Nah, ini contoh perusahaan yang fundamentalnya bagus dan terus growing. Ya, ini jeblok karena corona wajar. Dan ini kemarin jeblok karena market crash wajar, semua gitu ya. Tapi dia cenderung uptrend, selalu lebih tinggi dari tahun ke tahun. Ya, gue kasih contoh lagi. Nah, lo misalnya MPMX, lo lihat dari grafiknya sebenarnya udah bisa kasih penilaian sih, something happen itulah ya di MPMX ini ya. Nih, selalu begini nih modelnya tuh. Ya. Ya, ini hati-hati, ini dividen yield 13%. Itu lagi ya Wenfair yang juga udah mulai tembus 5.000. Nih. Ya. Lo hati-hati, dari dulu Unilever tuh kayak gitu nih, lo perhatiin tanggal ini ya, dia naik 5.000 nih di sini. Nanti jeblos langsung 3.000. Nah, tahu ya, gue cuma bilang yang pegang Unilever tuh hater gue kebanyakan dari sana karena gue bilang nggak bagus Unilever. Ya tanya ntar di take profit nih sama dia orang, ntar jeblos lagi lebih parah. Susah kalau orang tuh masih nggak paham ya kenapa ini dia sahamnya turun begini dan terus percaya gitu loh. Terus nggak sadar bahwa dia lagi dikerjain gitu loh. Ya nggak sadar ya susah. Yang heran banyak yang nyangkut gede gitu loh karena percaya sama fake pricing gitu ya. MPMX sendiri gue nilai ya kayak begitu. Gue kasih tau ya guys, kan orang ada sering nanya dividend trap ya. Dividend trap lo bakal survive kalau equity ini ya, ini dari gue. Lo catat ditandain baik-baik ya. Lo nggak takut sama dividend trap asal dua syarat ini terpenuhi. Ekuitasnya naik dan labanya naik growing, maka lo nggak takut sama dividend trap. Dia akan naik lagi. Terbukti di kasus ITMG ya, dari 29.000 ketika dividen trap turun 26.000 dan sekarang 33.000 hanya dalam 2 bulan. Dia pulih dari dividen trapnya. Yang bahaya adalah ketika lu masuk di dividen di perusahaan yang ekuitasnya minus. Ya, contoh Demas. Ya, itu ekuitasnya minus, bagi yang nggak baca. Dia selalu minus per tahun, selalu berkurang ekuitasnya ya. Ya, nih, tuh 1 tahun tuh, lu minus 19% selama 1 tahun tuh. Nih, ini contoh lu kena trap di situ, ya, kasih tahu. Lihat grafiknya mirip kan? Nah, gue cuma bilang
Lo hati-hati dengan, terserah lu sih, gue nggak mau, terserah gue, namanya gue nggak bisa meyakinkan semua orang. Dan tugas gue juga bukan mau meyakinkan semua orang, no. Atau untuk diterima semua orang, nggak mungkin. Yang mau terima silakan, yang enggak gitu aja ya. Ya kita buka aja laporan keuangannya untuk pembuktian aja, ya. Kalau gue nggak pernah guys mau masuk di perusahaan yang ekuitasnya minus. Meskipun itu tadi yieldnya gede banget tuh, 13%, gede. Kalau gue pribadi gue nggak tertarik karena gue udah lihat ekuitasnya minus. Ya, kita lihat ya. 2019 ekuitas dia 8,7 triliun. Lalu turun 7 triliun, turun 19%. Nih, turun. Gue kasih tau kenapa gue selalu ekuitas dulu, nggak laba dulu, biar lu tahu perusahaan ini bertumbuh apa enggak, labanya gimmick apa enggak, gitu loh. Kalau udah turun gini, gue nggak percaya sama labanya. Gue sesimpel itu guys. Ya, ekuitas itu nanti yang menentukan book value. Rumus book value itu adalah ekuitas dibagi lembar saham, gitu loh, saham beredar. Jadi kalau book value ekuitas lu turun, book value lu turun. Nanti harga saham lu nanti turun di pasaran, pasti udah nggak ada powernya. Ya sama kayak orang yang pegang Unilever gitu. Orang book value lu cuma 150, lu beli barang aja udah di harga 5.000 aja udah mahal, dan lu masih berharap tuh. Lu permen kan cepet 150 permen. Lu beli di harga 5.000 aja sekarang itu udah mahal, udah nggak waras. Dan lu masih berharap permen itu naik ke 8.000. Coba ya, gue nggak heran yang pegang-pegang Unilever tuh banyak yang nyangkut karena nggak sadar itu, nggak curiga gitu dengan yang kayak begitu. Lo sih curiga gitu loh guys. Termasuk ini, menurut gue di mata gue curiga gue. Ada perusahaan labanya besar kok ekuitasnya minus mulu. Contoh Unilever katanya, ini contoh ya. Tadi labanya gede, tuh baik. Tapi kok baru aja tiga hari lalu gue lihat dia lagi pecat karyawan, PHK massal. PHK banyak tuh di perusahaan di mana. Mana ada sih perusahaan itu, kalau kita nih kalau logika jalan nih, mana ada sih lu untung gede ROE 120%, lu pecat karyawan, PHK gede-gedean. Make sense lah. Di mana-mana kalau lu untung gede lu nambah karyawan, nambah cabang. That's it. Tapi kalau lu nggak curiga juga ya gue speechless gitu loh. Sama ini kayak gini, ekuitasnya ini gede ya, minus 19%. Lalu di 2021 6,4 triliun, turun 7%. Minus lagi nih guys. Ya. Dan 2021 nih kuartal terbaru ya, laporan keuangan terbaru 6,4 triliun. Minus lagi 0,87%. Minus. 4 tahun berturut-turut minus. Coba. Ya, tapi terserah, gue juga nggak mau aja kan, gue cuma kasih tahu aja. Ya, terserah kalau lo mau masuk nanti di kumdetnya, no problem. Terserah. Tapi kalau nanti dia turun, anjlok, ya lu udah siap terima resikonya. Kalau gue pribadi ya guys, gue ngomong gue nggak akan mau masuk di dividen yang ekuitasnya minus. Perusahaan yang nggak mau. Ya. Indikator gue jelas, ekuitas harus naik, laba growing, baru gue berani tahan hold di dividen. Hold, itu gue hold keras. Kayak ABMM nih nanti kan pasti kan turun ya. Ya gue hold aja, karena gue tahu ekuitasnya naik, lagi naik, kayak gitu. Ya, memang si ABMM belum keluar Q1-nya, tapi gue dari lihat laporan Q4-nya kemarin 2021-nya naik, gede. Jadi gue proyeksikan asumsi ya, bukan asumsi, emang kira-kira kayaknya di kuartal 1 ABMM bagus deh. Itu kenapa gue hold, itu loh. Saham beredar 4,4 miliar. Book value nih 1.900, ya kan? 1.500 turun book value pasti karena ekuitas turun, sekarang 1.400 dan sekarang 1.437. Penurunan rata-rata ekuitas 9% ya per tahun, turun loh ya. Maka gue proyeksikan book value dia di kuartal 1 2023 itu 1.312, makin turun per bulan, turun 0,76%, maka gue kali 3 kali, maka book value dia di April sampai Juni ini ada di angka 1.404. Nah,
Harga rata-rata saham 973, 602, 530 dan ini mulai melonjak nih. 1060 ya. Naik 100% harga sahamnya. PBV 0,5, 0,3, 0,37. Nah, PBV dia selalu kecil ya, selalu jelek. Dan sekarang 0,74. Ya. Ini peningkatan cukup drastis dari 0,3 ke 0,74. Rata-rata PBV 0,5 ya. Sekarang ini emang lagi cenderung positif nih guys, naik ya. Orang berani bayar mahal lebih karena ada sesuatu ya. Biasa labanya gede atau dividennya gede. Seperti sekarang dividennya gede banget. 12%, pasti diincar. Ya. Pasti diincar. Sekarang gue mau proyeksiin PBV dia di 2022 ini April sampai Juni berapa sih ya? Gue lihat labanya dulu ya. Laba 119 ke 145 naik 20% ya. Maka gue PBV gue kali 20%, maka di kuartal 1 2023 PBV dia kira-kira 0,89 ya. Berarti kenaikan PBV 1,55%. Maka di kuartal 2 2002 oleh gue kali 3 kali gue dapat PBV 0,77. Angka ini yang gue pakai proyeksiin ya. Maka sekarang harga proyeksi gue dapat adalah 1081 April sampai Juni. Sekarang dia di 1380. Kita lihat ini PBV berapa sekarang. 1380 lu bagi tadi book value yang kita dapat nih, bagi di sini. Nih 1404. Ya, 0,98 sekarang PBV-nya guys, hampir tembus 1. Ya. 0,98. Ya, lagi heboh karena dia dividennya gede. Orang berani bayar gede, ya. Udah mulai tembus 1. Ya. Teori sama realita tuh selalu beda ya, guys ya. Lo harus paham fakta di lapangan gitu. Jangan hanya teori. Teori ya kalau di bawah 1 ya murah. Itu teori lo diajarin soal PBV, tapi di lapangan tuh nggak begitu. Di lapangan, kenapa nih perusahaan selalu dihargain di bawah 1? Karena nggak menarik. Ngerti ya? Nggak ada orang mau beli barang jelek tuh di harga mahal. Nggak pernah ada guys. Kayak gitu. Ya, itu menyebabkan kenapa banyak perusahaan PBV di bawah 1 nggak berarti bagus loh. Lo beli aja NKP sekarang di bawah 1 tuh PBV-nya. Tapi kenapa harganya nggak naik-naik, malah turun? Iyalah, DPR-nya cuma 5%. Lu yield 0,5%, siapa yang mau beli perusahaan lo? Nggak ada, pada kabur. Makanya nggak ada yang mau tuh INKP di harga 1. Lu tunggu sampai botak tuh kalau dia masih terus kebijakannya kayak gitu INKP ya. INKP terus kebijakan DPR-nya kayak gitu, nggak bakal naik tuh harga, malah turun terus, makin jeblok. Cek lagi aja perusahaan yang nggak pernah bagi dividen ya, selalu di bawah 1 PBV-nya, ya nggak menarik lah. Sekarang lu cek perusahaan batubara yang gede-gede bagi dividen, Adro, PTBA, ITMG. Mana ada itu perusahaan kayak gitu di harga di bawah 1, selalu di atas 1, bahkan udah mau tembus 2 semua rata-rata. Ya karena orang berani bayar lebih untuk barang yang bagus. Nah ini lo harus tanya kenapa dia selalu dihargain di bawah 1 nih, berarti kan nggak menarik secara laba kan, basically kan. Dan baru kali-kali ini aja nih dia mulai agak menarik karena dividennya gede. Nah dari sini kita harus tahu ini dividen dia beneran atau gimmick. Hati-hati. Nah ini. Ya, jadi sekarang PBV dia ada 0,98 ya, hampir tembus 1 PBV-nya guys. Sekarang kita bahas laba dah, eng ya, laba ini ya, biar makin pasti. 106 miliar, lalu turun 66 miliar, 38%, lalu naik 119 miliar, naik 81%, dan sekarang 145 miliar, ya, naik 21%. ROE-nya 1,2% ya, berarti kali 4 cuma 4%, jelek. Ya. Makanya dia jeblok ya 2019, lu lihat harganya jeblok banget kan. Karena ROE-nya 4% tuh jelek. Ini 2020 0,9 kali 4 ya, di bawah 4%, makin jelek. Ini 1,85, 67%, masih tergolong kategori ROE yang gak bagus. Ya. Dan ini ROE tertinggi ya dalam 4 tahun, 2 kali 4, 8%. 8% belum bisa dibilang bagus guys, itu sedang doang, di bawah sedang dikit lah. Jadi ini secara ROE ya,
kurang menarik. Ya, ini dari ROE aja udah kurang menarik. Ya, udah kurang menarik ROE-nya. Ya. EPS, sekarang kita bahas EPS. Waktu itu kuartal 1, 23, 14, 26, dan 32 ya. Ini EPS terbesar dalam 4 tahun ya sekarang nih. Nah di kuartal 4 EPS-nya 97, 27, dan 92. Kalau ini kira-kira nanti 32 dikali 4 ya 140-an lah dia punya ya. 120-an. 128 lah ya kira-kira nih. Berarti nanti di kuartal 4 tutup buku MPMX kemungkinan punya 128. Sekarang kita lihat dividennya nih, yang utama nih dividennya ya. Utama. Tahun 2019 dia bagi dividen 90. Dengan yieldnya 9%. Yieldnya gede ini bukan karena dia ROE-nya bagus ya, tapi karena PBV-nya hancur di 0,3. Makanya meskipun labanya yang kecil dia dibagi, jadi kelihatan lo dapat dividennya gede. Gitu loh. DPR-nya dia bagi lo 92%. Ya. Jadi cuma 8% buat dia, ya. Oke sih sebenarnya ya. 2020 dia bagiin lo dividen 115. Yieldnya 15% dan nah DPR-nya ini 425% nih. Nah, ini lo curiga. Dia kan cuma punya EPS 27. Ini gue kasih tahu lo. Cara. Bagaimana mungkin EPS 27 dia bisa bagiin lo cepet. Dia bagiin lo 425%. Nih, gue kasih logika. Ya, gimana mungkin dia untungnya cuma 27 kok dia bisa bagiin lo 115. 90-nya dia nombok dari mana? Coba guys. 90-nya dia nombok dari mana gue tanya. Jadi pasti dia jual barang-barangnya, jual asetnya lah. Itu yang menyebabkan ekuitas dia turun. Ngerti guys ya? Nah nanti kalau ekuitas turun, otomatis kemampuan lo menghasilkan laba di tahun depan makin menurun. Jika makin menurunnya perusahaan lo makin lama makin habis lah. Ngerti ya? Ibarat gini loh, lo yang tadinya punya warung bakso 2 gerobak. Kalau ekuitas turun tuh jadi tinggal 1 gerobak gitu loh. Nah gitu, nanti lama-lama lu terus kayak begitu ya habis. Gitu. Jadi harga sahamnya, book value lu makin turun dan makin habis. Nah lu udah gue pahamin, lu kalau kita kalau nggak juga ya bahwa ini ada something wrong di sini. Ya gue nggak ngerti dengan logika kita. Ini cuma butuh logika dasar aja guys. Gimana ceritanya? Lu untung cuma punya 27. Lu bagiin cepet. 90-nya dari mana dia punya? Itu aja. 2021 dia bagiin 180 nih. Dia ulangin lagi polanya ya. Dia kan cuma punya 92. Ini yang mau dibagiin ke lu nih. Nih nanti nih. Kan tahun pembukaan 2021 ya. Ini gue kasih tahu. Dia tuh cuma punya EPS 92 guys. Kok dia bisa bagiin 180? Gue tanya, RP 90-nya dari mana? Dari mana RP 90-nya? Ya, dia pasti jual lagi asetnya dia, ya. Dia jual lagi asetnya dia, dibagiin ke lo. Jadi gede nih labanya, ya. DPR-nya tadi gue udah hitung 195%. Nggak wajar. Ya. Kejadian kayak gitulah, misalnya lo punya warung makan 10 meja. Ya, 10 meja. Tahu-tahu lu klaim katanya untung gede. Untung lah. ROI lu 40% lah, oke gede. Tapi anehnya pas gue lihat lagi di warung lo kok mejanya dari lu tadi kan punya 10 meja 4 karyawan lah ya. Tapi pas tahun depan gue lihat katanya lu yang untung gede. Katanya lu untung gede. Loh kok warung bakso lu tinggal 5 meja dan karyawannya tinggal 2. Loh, berarti terjadi penurunan dong. Katanya lu untung gede. Gitu loh. Nah ini kasus yang sama nih, polanya sama seperti terjadi di Unilever. Gue udah lihat. Kemarin gue 3 hari lalu lihat PHK di Unilever. Gue tuh kalau lu gak ngeh juga,
nggak juga something happening in Unilever ya. Lu nggak berarti dipertanyakan loh. Masa ada perusahaan lagi kinerja terbaik, untung gede, kok PHK, banyak karyawannya, ada yang dinonaktifkan divisinya, ya nggak? Ya kalau lu kayak gitu nggak jalan, nggak sadar, alarm lu tuh nggak nyala, teng gitu, lu ya kita tanda tanya. Ya kayak gini, ini aja gue tanya sekarang, dia punya 92 MPMX, cuma 92 untungnya dibagiin untuk 80, 90-nya nombok. Dan lo masuk di kumdetnya nanti pas longsor, gue pengen lihat cara dia baliknya gimana. Bahaya. Kalau gue sih, seperti yang tadi gue udah dibilang di awal video, prinsip gue simple, gue cuma mau hold di dividend trap itu. Hold saham kalau dia lagi dividend trap kan pasti hancur. Ya kalau dia ekuitas naik dan labanya growing, fix gue hold. Udah indikator itu terpenuhi. Tapi kalau udah kayak gini, MPMX ini udah nggak terpenuhi indikatornya itu di mata gue, mau dia yieldnya 20% pun gue nggak masuk. Tapi kalau gue balikin lagi ke lo, terserah. Gue bukan ajakan, terserah. Ya kalau ada orang mau masuk lubang, gue nggak bisa larang. Gitu, nggak bisa larang. Terserah. Ya. Ya kalau mau trading, ya terserah sih lu punya taktik gimana. Kalau trader gue nggak, video ini bukan buat trader sih, jadi ini buat investor aja sih. Ya. Nah di tahun depan ini layak hold nggak sampai tahun depan ya? Dia berpotensi punya EPS 128 ya. Ya karena ini data aja dia baginya bisa lebih ya. Gue pribadi akan terjadi pola yang mirip kayak Unilever, nanti turun bentar naik lagi, nanti turun, nanti sekali turunnya mungkin nanti amblesnya lumayan parah. Gitu loh. Ya kayak gini-gini tuh, ya kan? Ini kan pasti lo tanda tanya nih, kenapa dia pernah naik, terus turun drop drastis begini, dan sekarang dia mulai ngerangkak lagi nih. Nih, kenapa? Hati-hati, ini udah ada kasusnya nih. Ya, lu dropnya lumayan parah nih ya. Ya, ini udah ada kasus nih guys ya, dari 1350 dia drop sampai ke 300. Lo hati-hati, ini udah mirip nih. 1300 lo hati-hati, jangan sampai drop ke sini. Lo hati-hati ya. Kalau lo memang mau masuk dividennya di 12% itu ya lo cepet-cepet habis itu take profit besoknya. Ya mau rugi 6% nggak apa-apa lah. Kayak gitu. Kalau lo memang mau masuk, kalau gue sih nggak tertarik masuk ya. Gue nggak suka yang begini-begini. Ya jadi kalau apakah layak untuk hold tahun depan, gue nggak perlu ngitung sih proyeksinya karena gue tuh strict orangnya guys. Ekuitas minus gue nggak hold, langsung jual. Gue strict orangnya, udah gitu aja. Ekuitas minus kayak gini gue nggak tertarik masuk dan gue nggak jangankan masuk yang nge-hold, jangankan nge-hold, termasuk aja gue nggak tertarik gitu. Gitu aja guys. Oke guys ya, semoga video gue ini bermanfaat buat lo. Saya ketemu lagi di video gue berikutnya ya, karena data nggak bisa bohong.